Om Swastiastu Pak Wisnu. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, dengan narasumber Pak Kadis Made Budiarte. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Kadis. Selamat pagi Om Swastiastu. Ya, tentunya sudah siap narasumber dan hostnya yang akan memberikan informasi untuk Anda masyarakat Jemberana. Silakan. Terima kasih Mel. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam bahagia. Salam bahagia. Selamat pagi kawan semeton Jemberana dimanapun Anda berada. Anda menyimak program acara Bupati Menyapa bersama pemerintah Kabupaten Jemberana. Acara ini disiarkan oleh Radio Ananta Praja Suara. Kemudian Anda bisa simak dan dengarkan relaynya di Radio Suara Negara, Radio GSM, Radio Suara Bahana, dan Radio Dirgantara. Serta kawan bisa simak secara langsung di live YouTube Jimbarwana TV. Saya akan Gedian Om Swastika atau Wisnu Swastika yang sering disapa. Kali ini akan memandu talk show pada kesempatan hari ini bersama narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Beliau sudah familiar bagi kita ya. Kalau ngurus perizinan ya ke tempat beliau. Kalau dulu sebagai Kadis Kominfo di Jemberana, tapi sekarang sudah di perizinan ya. Tepatnya sekarang sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beliau adalah Bapak Made Gede Budiarte, SSTP MSI. Selamat pagi Pak Made Budiarte. Selamat pagi Pak Wisnu. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Baik ya. Kita pagi hari ini dengan topik yakni menuju Jemberana Emas ya. Dari dulu memang sudah digaungkan untuk menjadi Jemberana Emas dengan berbagai tentu faktor kedepannya untuk mendapatkan bagaimana SDM, kemudian keunggulan daerah dan kemajuan bagi daerah Jemberana sendiri. Nah, di tentu tempat Bapak sebagai tempat pelayanan terpadu dalam satu pintu dalam penanaman modal ini, tentu banyak masyarakat yang sudah datang ke tempat Bapak untuk mengurus perizinan, kemudian menanamkan modal investasi untuk Jemberana yang tentu pasti ada target-target khusus agar bagaimana penanaman modal di Jemberana ini sangat baik, kondusif, dan tentu mendapatkan sesuatu yang besar gitu ya. Dari mancing yang umpannya kecil tapi dapat ikannya besar gitu ya, hasilnya tangkapannya besar. Nah, tentu harapan nah, tentu sebagai perkenalan dulu bagaimana kinerja dari dinas yang Bapak pimpin saat ini. Silakan Pak. Baik Pak Wisnu. Om Swastiastu, para pemirsa dimanapun berada. Jadi kami dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jemberana, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait beberapa hal ya, mulai dari penanaman modal, kemudian perizinan, dan juga nanti kita akan berbincang-bincang juga terkait mall pelayanan publik ya. Jadi kami di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu adalah mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam hal ini menyusun kebijakan berkaitan dengan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Jemberana. Jadi sebagaimana yang sudah menjadi tagline dari pemerintah Kabupaten Jemberana, jadi menuju Jemberana Emas tahun 2026. Nah, Dinas DMPTSP salah satu dinas yang mempunyai peran yang strategis ya untuk mewujudkan itu, karena untuk mencapai Jemberana Emas itu tentunya kita membutuhkan investasi. Betul. Ya, membutuhkan investasi. Jadi investor itu akan mau berinvestasi di Jemberana ketika kita berkomitmen untuk pertama tentu memberikan informasi ya, informasi tentang potensi-potensi yang bisa diinvestasikan. Terus yang kedua, informasi tata ruang, di mana bisa melakukan investasi di bidang apa, terus kemudian di mana yang tidak boleh, itu kan harus kita berikan informasi. Terus setelah itu tentunya tidak berakhir di situ. Mereka akan mendirikan usaha itu perlu perizinan.
ini juga harus menjadi komitmen pemerintah daerah bagaimana perizinannya mereka bisa kita jamin dan bisa kita berikan layanan yang terbaik. Nah, ini satu ekosistem yang harus dibangun ya. Dan juga selain itu DMPTSP juga akan terkait dengan OPD pendukung lainnya. Karena yang dimaksud dengan satu pintu itu, jadi semua proses informasi, layanan itu melalui DMPTSP. Walaupun nanti kami berkoordinasi dengan OPD terkait sesuai dengan sektor dan bidangnya. Ya misal saja ada investor yang mau berinvestasi di bidang perikanan gitu misalnya. Ya, semua berkas memang masuk ke kita, tetapi nanti akan dikoordinasikan dengan OPD terkait, misalnya terkait dengan tata ruangnya kita berkoordinasi dengan dinas PU. Terus kemudian terkait dengan izin lingkungannya kita akan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup. Kemudian untuk teknisnya lagi kita akan berkoordinasi dengan dinas PKP, kelautan, perikanan. Jadi bagaimana nanti ada sertifikat standar yang harus dipenuhi oleh pengusaha itu. Jadi bagaimana cara budidaya yang baik. Jadi misalnya saja jadi satu kolam dengan ukuran berapa kali berapa begitu, berapa semestinya ditambah. Ini banyak sekali hal yang harus didiskusi. Ya, cukup menarik Pak Made Budiarto. Ini terkait dengan yang kita bahas kali ini. Saya akan membagi dua sesi dulu nih. Ya. Yang pertama kita bahas soal penanaman modal dulu, nanti kita perizinan Pak ya. Ya. Jadi biar agak anu sedikit deh ya. Ya. Nah, soal investasi sendiri ya, penanaman modal sendiri ada dua ya, penanaman modal dalam negeri dan asing. Asing ya. Nah, seperti apa nih Pak di Jemberana sendiri? Baik, jadi kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun itu memang tren peningkatan investasi itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, jadi investasi itu kan tidak bisa dilihat dari satu sektor saja atau tidak bisa dilihat dari sisi Kabupaten Jemberana saja, karena investasi ini ada hubungannya dengan provinsi dan pusat. Nah, misalnya target investasi. Nah, target investasi misalnya pusat mentargetkan sekian, provinsi Bali ditargetkan sekian. Nah, dari provinsi itu juga nanti akan dibagi Kabupaten Jemberana targetnya berapa, terus baru kita akan pilah-pilah. Jadi kan investasi ini juga tidak semua menjadi kewenangan kabupaten. Nah, khusus kalau PMA itu kewenangannya pusat. Nah, jadi kalau kita berbicara PMA tentu di situ nilainya besar ya. Jadi kalau PMA itu di atas 10 miliar. Kalau itu peran kabupaten nggak ada sama sekali atau dapat sedikit lah persenannya berapa gitu? Tentu ada. Ya? Jadi sesuai dengan sistem pemerintahan kita, pembagian urusan pemerintahan itu tentu ada. Tetap ada, mana yang menjadi ranahnya kabupaten. Contoh, untuk yang PMA mungkin perizinannya di pusat, tetapi ada perizinan nanti yang menjadi kewenangan kabupaten. Sebagai contoh saja lah, misalnya PBG, persetujuan bangun. Nah, itu menjadi kewenangan kabupaten. Nah, jadi kalau PMA ini dari sisi nilai itu di atas. Kemudian juga dari sektornya, sektor apa gitu. Contoh aja nih, kita langsung ke contoh saja ya. Kemarin ada sempat salah satu calon investor yang rencana membangun sebuah pusat data center di Kabupaten Jemberana. Ya. Nah, ketika investor ini rencana membangun, di situ ada membutuhkan listrik dengan kapasitas yang besar. Nah, tentu ini harus dikoordinasikan dengan pihak stakeholder lain. Ya, ini kita sudah ternyata untuk
sebesar itu, PLN di Bali belum bisa supply. Akhirnya alternatifnya adalah investor itu harus menyiapkan sumber listrik yang dia siapkan sendiri. Nah, dicoba dengan kajian yang dimiliki oleh calon investor itu rencana menggunakan geothermal. Nah, untuk geothermal ini kan kewenangannya ada di pusat. Nah, ini dan kita juga sempat memfasilitasi sampai berkoordinasi dan konsultasi ke Kementerian SDA di Jakarta. Nah, tentu ini kan sudah bukan ranahnya kabupaten lagi, ranahnya pusat. Tetapi nanti ketika ini kan izin pengeborannya, kemudian ada bangunan-bangunan penunjang nanti di situ itu yang menjadi ranahnya kabupaten. Nah, inilah. Jadi investasi itu tidak bisa dilihat investasi itu sangat kompleks. Investasi itu sangat kompleks. Artinya kan investasi sangat diperlukan ya. Satu Sangat sisi diperlukan. kesulitannya juga menantang nih ya. Jadi Betul. kita harus bisa membantu bagaimana terciptanya kondisi yang baik. Investor akan menanamkan modalnya sehingga akan membuka lapangan pekerjaan atau investasi yang besar gitu Pak ya. Betul. Ini gimana Pak untuk menjaga kondusivitas termasuk juga investor yang masuk nih? Jadi begini, Pak Bupati sudah mengatakan bahwa karpet merah untuk investor kan itu. Kita kan harus terjemahkan ini apa makna daripada karpet merah ini. Jadi mulai dari awal memberikan informasi itu kita sudah sampaikan. Jangan sampai nanti investor itu menerima informasi yang sepotong-sepotong dan akhirnya mereka kecewa. Banyak sekali karena investor itu kan perlu kepastian. Satu, kepastian iklim usaha yang baik, jadi jaminan usaha yang baik. Terus yang kedua, kepastian waktu, kemudian kepastian biaya, dan terakhir aman investasi. Nah, makanya setiap investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Jemberana selalu kita libatkan di awal itu, melibatkan semua OPD. Biasanya Pak Bupati langsung menerima, dihadiri Pak Sekda dan asisten, dan melibatkan OPD terkait tentunya Dinas Perizinan, kemudian PUPR, LH, karena tiga di komponen ini adalah yang akan menyangkut pada perizinan dasarnya. Itu prinsip lah itu. Ini krusial sekali Pak ya. Kalau tiga ini enggak matching gitu. Enggak bisa. Nah, kemudian baru OPD sektor. Nah, kalau dia pertanian nanti ya ada Dinas Pertanian yang mendampingi. Kalau dia sektor perikanan. Nah, tiga OPD inilah yang awal yang akan memberikan rekomendasi apakah satu lokasinya sesuai tata ruangnya, gitu. Yang kedua berkaitan dengan izin lingkungan. Baru nanti akan bisa lanjut ke yang lain. Nah, disinilah kadang-kadang persoalannya adalah investor itu sudah melakukan pengadaan tanah atau membeli tanah, membeli lahan. Sehingga kalau misalnya ini tidak sesuai tata ruang, ya udah nggak bisa jalan. Nah, maka kami sarankan sebelum berinvestasi atau mengambil lahan konsultasi dulu. Itu yang penting. Pertama konsultasi dulu lahannya bisa di mana, terus peruntukannya itu kita diskusikan, baru melanjutkan ke proses selanjutnya. Artinya agar tidak terjadi persoalan di belakang, betul. Ya? Termasuk dengan warga penyanding sekitar dan sebagainya. Warga penyanding dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya yang kami harapkan dari masyarakat. Mungkin sering ini kan kadang-kadang investor itu dibawa oleh masyarakat gitu ya. Artinya jangan sampai ada maklar gitu ya. Langsung aja berurusan dengan dinas, konsultasi langsung gitu. Jadi kita makanya dari persoalan-persoalan itu akhirnya Pak Bupati membuat yang namanya Jemberana Investment Center. Jadi pusat investasi untuk Jemberana. Itu sudah ada ininya, gedungnya sudah disiapkan, kemudian ada timnya juga. Sehingga investor tuh udah ke Jemberana Investment Center aja. Nanti di situ ada
PR-nya, public relation-nya. Jadi semua di situ akan ada layar lebar. Jadi investor mau investasi apa, dia tinggal klik, masukkan datanya, muncul ini daerah-daerah yang dibolehkan. Atau misalnya investornya akan menentukan lahannya, kita bisa lihat di situ di lahan ini bolehnya untuk apa saja. Nah, kan bisa dibalik ini. Ketika dia belum punya lahan, cari informasinya dulu di mana bisa. Nah, itu Jadi beda juga dengan mall pelayanan publik ya? jadi satu. Oh, jadi satu. Ya, kita bahas sebentar lagi. Nanti kita bahas itu. Baik, sebentar Jembrana, kita rehat dulu. Kita kembali ke studio masing-masing untuk mendengarkan iklan. Sebentar lagi kita akan berdialog lagi dengan Bapak Made Budiarto. Mall pelayanan publik ini nantinya akan difungsikan kurang lebih bulan Juni ya, sebagai pusat pelayanan terhadap semua pelayanan baik di OPD maupun di instansi PPK. Mall pelayanan publik ini seperti harapan kita semua masyarakat bisa mendapatkan layanan di sini, baik itu yang menjadi kewenangan kabupaten maupun pusat. Adapun nanti yang melaksanakan layanan di sini adalah sebanyak 22 instansi, jadi 14 dari KPA dan 8 dari instansi. Harapan kami dengan adanya PPP bisa lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, dan kami bisa meningkatkan kualitas layanan. Ya, Semeton Jembrana kembali di Bupati Menyapa dengan topik menuju Jembrana Emas 2026. Masih bersama saya Wisnu Swastika dan narasumber saya Bapak Made Budiarto. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kabupaten Jembrana. Tadi kita bahas soal tentu pelayanan ya, investasi. Satu sisi yang kita bicarakan tadi adalah soal banyaknya maklar yang berseliweran sehingga ini mengganggu iklim investasi di Jembrana, Pak ya. Dan tentu ini sangat memberatkan kerja dari Badan Penanaman Modal sendiri karena takutnya nih banyak investasi yang hengkang, Pak. Karena satu terkendala masalah izin nantinya. Karena tidak sinkron dengan pelayakan dari tempat untuk berinvestasi dan sebagainya. Ini mengatasi target untuk bisa mencapai agar tidak lepas investasi ini gimana nih, Pak? Ya, baik. Jadi pertama, kalau misalnya informasi yang diberikan oleh ya teman-teman dalam tanda kutip maklar itu benar ya, oke lah ya kan gitu. Tapi ketika salah, nah yang tanggung jawab itu siapa? Gitu. Bapak ya. Ujung-ujungnya kan ke kita pengaduannya. Ya. Ujung-ujungnya ke kita pengaduannya ya. Dari situlah akhirnya kita kebijakannya Pak Bupati ya, kita membuat Jembrana Investment Center kan gitu. Di samping itu untuk mengatasi informasi yang salah atau ada orang yang tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi itu,
jadi ketika salah dia tidak akan bertanggung jawab kan. Nah, makanya satu kita sekarang buka informasi itu di web DMPTSP, kemudian kita juga ada program pendampingan namanya. Jadi ketika seorang investor mau berinvestasi di Jemberana, kita siap mendampingi. Pertama, mencarikan informasi, ya, memberikan informasi terkait investasi yang dia akan lakukan. Terus yang kedua, kita akan mendampingi proses perizinan sampai selesai. Nah, kalau misalnya orang itu sekarang berpikir, loh, proses pendampingan ini perlu biaya nggak, kan gitu? Jadi ini pendampingnya secara gratis. Gratis, Pak? Iya. Benar, Pak? Iya. Jadi yang dia harus bayar itu adalah retribusi yang memang sudah ditetapkan. Misalnya PBG, nah itu kan ada ketentuannya. Per meter persegi dia harus bayar berapa? Itu saja yang dia harus bayar. Sama pajak tuh ya? Ya, kalau ini artinya biaya-biaya ada BPN, BN apa namanya, pajak yang dia harus bayar, ya itu saja. Gitu. Dan kami melakukan pendampingan secara gratis tentunya, yang menjadi apa istilahnya, apa yang menjadi motivasi kita adalah penilaian indeks kepuasan masyarakat. Itu nanti yang akan menjadi yang kita kejar itu. Jadi semakin banyak masyarakat yang puas kita dampingi, tentunya nilai indeks kepuasan masyarakat kita akan meningkat. Itu ada nggak, Pak? Artinya Dinas Penanaman Modal ini punya semacam grand map gitu ya untuk daerah-daerah investasi di Jemberana gitu ya. Artinya agar tidak ketimpangan di Gilimanuk terus di tempat lain begitu, Pak. Ya, kita sudah menyusun kajian rencana umum penanaman modal. Jadi di masing-masing kecamatan itu sudah dibuatkan grand design-nya. Jadi di Pekutatan apa nanti udah di mapping nih, Pak. Sudah di mapping, sudah ada kajiannya. Kemudian di masing-masing desa itu juga sudah dibuatkan unggulannya apa gitu. Itu yang kan Jemberana Emas itu juga nanti mengharapkan setiap desa ada produk unggulan. Apa namanya, programnya itu One Village One Product gitu ya. Ada, kita sudah. Jadi ini yang bisa ditawarkan oleh Pemkab untuk berinvestasi. Berinvestasi. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita sudah era digital nih. Nah, informasi itulah nanti akan masuk di Jemberana Investment Service Center. Nah, jadi siapapun bisa mengakses itu gitu. Jadi anggaplah sekarang seorang investor ini searching dia, saya mau investasi di Jemberana, pasti masuk akan ketemu dia. Ada nggak, Pak, rencana ada semacam aplikasi gitu, Pak, untuk menentukan investor sebelum masuk itu barangkali sebagai studi banding ya di Batu, Malang dan sebagainya punya untuk para petani. Nah, ini investasi sendiri ketika investor mengklik aplikasi itu bisa mendapatkan data ataupun seperti apa lebih lengkap. Iya, betul. Nah, jadi kita sudah menyiapkan aplikasi itu untuk investor, layanan khusus untuk investor itu, sehingga tadi itu ya mencegah adanya calo yang memberikan informasi yang tidak benar. Jadi investor bisa cross check itu benar nggak informasinya. Itu akan terintegrasi dengan tata ruangnya yang dibangun oleh Dinas PU. Itu kita akan. Jadi untuk satu memberikan layanan yang lebih baik pada investor. Terus yang kedua mencegah terjadinya informasi yang tidak benar dari pihak-pihak yang tidak benar. Dan mengatasi kekecewaan investor agar tidak salah ya menetapkan investasi. Nah, Pak Budiarto, kita ketahui kan Jemberana ini punya potensi yang cukup besar ya dari berbagai hal ya, termasuk yang paling besar itu kan perikanan, kemudian perkebunan, pertanian, peternakan juga sangat besar ya dibandingkan dengan daerah lain di bidang pariwisata ya. Kita fokus di sini. Kemudian target sendiri dari penanaman dinas yang Bapak pimpin sendiri ini seperti apa, Pak, target untuk memenuhi investasi untuk Jemberana sendiri? Baik, jadi kita berbicara tahun lalu ya. Jadi berbicara tahun lalu sesuai dengan penetapan target dari Provinsi Bali. Jadi kita ditargetkan investasi sebesar 800 miliar
600 miliar. Ya. Jadi malah tahun lalu kita melebihi. Jadi 855 miliar. Artinya sudah melampaui target. Melampaui target. Dan tahun ini kita diberikan target 860 miliar. Nah, sampai triwulan kemarin ya, triwulan 2 ya, itu sudah hampir 100 miliar. Nah, jadi memang nanti biasanya di akhir-akhir itu semuanya Udah mulai meningkat ya. meningkat, gitu. Itu kan dasarnya untuk memenuhi target APBD Pak ya, untuk investasi ini Pak ya. Jadi gini, di RPJMD itu ada targetnya. Jadi investasi ini tidak masuk ke APBD langsung, gitu ya. tidak masuk dia ke APBD langsung. Jadi investasi ini seperti multiplier effect dia nantinya. Contoh, tahun lalu, jadi ada rencana investasi tol. Nah, ada proses prakonstruksinya itu adalah pembebasan lahan, kan gitu. Ya. Dari pembebasan lahan, itu ada pajak yang masuk ke kita, BPHTB namanya. Nah, itulah yang masuk menjadi pendapatan. Nah, kalau kita bandingkan sekarang pajaknya masuk hampir 60 miliar kan gitu misalnya kemarin. Jadi kita bisa bayangkan berapa terjadi investasi untuk pembebasan lahan. Pajaknya aja segitu. Nah, kan gitu. Nah, kemudian misalnya nanti kalau sudah jalan proyeknya, konstruksinya udah mulai jalan. Ya. Nah, investasi yang masuk kan, nah kita contohkan yang sudah jalan aja ya, Mitra Prodin. Ya. Nah, investasi konstruksinya 200 miliar itu misalnya. Nah, itu kan ada pajak dari konstruksinya berapa? Itu pajaknya itu akan masuk ke APBD. Terus kemudian dari situ ada proses dia kan kerjasama dengan UMKM makan minumnya itu masuk ke pajak nanti yang masuk. Nah, jadi tidak serta merta investasi 200 miliar itu langsung masuk ke APBD. Artinya sudah dapat dari multi level efeknya itu ya. Nah, belum lagi di sektor tenaga kerjanya. Jadi sebetulnya investasi ini ketika dia masuk multiplier efeknya kok semua kemana-mana dia. Yang akan bisa menjadi satu penambahan PAD kita, terus kemudian peningkatan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa bekerja kan di situ. Ya. Nah, terus kemudian ketika dia masuk ke konstruksinya, perusahaan konstruksi harus membiayai BPJS-nya. Nah, kan BPJS tenaga kerjanya, terus BPJS kesehatannya, sehingga Pemda itu ada efisiensi di situ. Yang kemarin ya dibayari Pemda, PBI-nya, Ya. ketika dia Sudah masuk perusahaan perusahaan itu, perusahaan yang bayar. Jadi berkurang pengeluaran Pak ya. Pengeluaran Pemda berkurang, pendapatan masyarakat bertambah. Itu efeknya penanaman Itu modal ya. efeknya penanaman modal itu. Jadi kalau orang tuh berpikir ini ada masuk investasi sekian ratus miliar, kok nggak masuk di APBD? Bukan begitu cara berpikir. Investasi ini akan memberikan multiplier efek, ya seperti itu, pajak, retribusinya. Contoh kemarin Mitra Prodin bangunannya itu retribusinya hampir 500 juta dia bayar itu, hampir setengah miliar itu retribusinya. Masuk itu jadi pendapatan. Ya. Penambahan sangat luar biasa. Ya, itu baru satu gedung. Ya. Belum gedung yang lain. Nah, itulah investasi itu seperti itu. Seperti apa investasi yang lain juga di Jembrana bisa tahu Pak? Katanya ada rencana polo di Oh iya, itu kemudian kan Waterpie dan sebagainya. Gimana nih Pak? Ya, itu kan kalau di yang kita lihat di sistem ya, di sistem di OSS yang sudah masuk itu KBS itu Kerti, Bali, Semesta itu sudah masuk ininya hampir di sistem OSS itu hampir 13 triliun. Ya. Jadi komitmen investasinya artinya kan itu bertahap ya. Nah, jadi dari situ kita sudah lihat ini akan masuk investasi sekian, sektor ini akan
masuk berapa. Itu kurang lebih akan ada rencana pembangunan perumahan mewah itu ya, hampir 4.000 unit. Anggap saja satu unitnya itu 100 meter persegi. Nah, itu berapa retribusi PBG yang akan masuk? Kali kan 4.000. Nah, Luar itu. biasa. Ini investasi besar nih Pak ya? Besar. Sangat besar. Nah, belum dari sektor yang lain. Gitu loh. Ya. Ada rencana membangun hotel bintang 5 juga itu di situ. Ya. Nah, dari situ. Jadi investasi ini multiplier efeknya sangat besar. Makanya Jemberana Emas ini istilahnya kuncinya itu adalah tol ini. Ya. Begitu tol ini jalan, investasi yang lain masuk. Ya. Jadi saling meningkat, Mempercepat ya. percepat Dan mempermudah. gitu. mempermudah. Sebentar Pak, Siap. Budiarte, kita rehat sebentar Jemberana untuk kembali ke studio masing-masing. Sebentar lagi kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Made Gede Budiarte. Di Bupati menyapa bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Bapak Made Gede Budiarte selaku Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jemberana. Topik kita masih tentang menuju Jemberana Emas 2026. Dan tentu acara ini masih dirilai oleh Radio Suara Negara, Radio GSM, Radio Bahana, dan juga Radio Dirgantara, dan disiarkan secara langsung melalui studio Radio Ananta Praja Suara. Dan semuanya bisa menyimak juga menonton melalui live YouTube di Cimbarwana TV. Pak Made, kita bicara soal tadi ya, soal investasi masih ya. Kita bincang soal pendapatan ini Pak ya. Kita ketahui di Bali ini ada 3 kabupaten anggap sebagai pendapatan yang masih di bawah kabupaten yang lain ya, seperti Karangasem, Bangli, termasuk Jemberana. Nah ini tentu sangat harus push up gitu ya, bagaimana agar pendapatan ini bisa memadai untuk mencukupi APBD dan melakukan program-program bagaimana Jemberana Emas ini bisa tercapai. Nah, gimana kiat-kiatnya nih sebenarnya Pak untuk bisa meningkat gitu pendapatannya Pak dengan Baik. investasi? Sebelum kita bicara kiat-kiat ya, tentu kita harus lihat apa sih persoalannya Nah, ini. itu gitu loh. persoalannya apa Apa nih? sih persoalannya ini Kenapa Jemberana gitu ini? ya? Iya, iya. Kok penghasilannya APAD-nya kecil kan Nah. gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara geografis, Nah. ya, posisi kita sebenarnya sangat strategis. Ya, Tapi kok kita itu kok pendapatannya kecil ya, gitu ya. gitu ya. Nah, Jemberana itu adalah pintu masuk satu-satunya pintu masuk Bali dari barat kan, barat. dari barat kan. Ya. Kita bisa hitung kendaraan yang lewat ke Jemberana setiap hari itu hampir 4.000 kendaraan. Iya. Loh kok kita nggak dapat apa-apa dari 4.000 yang lewat kan Iya, gitu. iya. Cuman Lewat aja. kencing aja gitu. Debunya aja dapatnya. Kemudian orang mau exit Bali ke Jawa lewat Jemberana Lewat juga. Jemberana, Ya, ya. pasti juga sekitar 4.000. Nah, persoalannya yang adalah satu, kita belum memiliki sesuatu yang bisa menahan dia untuk berhenti di Jemberana atau sekedar menikmati sesuatu atau membelanjakan duitnya. Nah, tentunya kan perlu investasi nih. Ya, ya. Untuk membuat yang begitu-begitu itu perlu investasi. Nah, begitu ada investor yang mau berinvestasi ke Jemberana, dia kan ukurannya bandara nih. Begitu dari bandara ke Jemberana kurang lebih 4 jam Ya, itulah ya, ya. 3 sampai 4 jam. Dia pasti bilang jauh. Nah, berarti persoalannya adalah akses. Accessibility-nya, jalan, Aksesibilitasnya. infrastruktur jalan. Oleh karena itu, tol ini adalah kata kunci. Nah, jadi tol ini kata kunci. Jadi begitu tol Gilimanuk memenuhi jadi, investasi akan semua datang ke Jemberana. Bisa-bisa nanti orang tinggal di Jemberana, kerja di Denpasar. Karena Jemberana masih ya dari sisi kepadatan penduduk masih bagus lah untuk tempat tinggal, tanah juga masih bisa jadi seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah aksesibilitas. Nah, itu sehingga begitu tol ini akan jadi, investasi akan masuk. Jadi ini yang ditunggu-tunggu Pak. Ini yang ditunggu. Jadi kalau kita lihat kemarin kita diskusi panjang ya
berkaitan dengan investasi, karena kita menyusun ini rencana umum penanaman modal itu ada dua ternyata persoalan inti. Kenapa investasi di Jemberana itu lambat gitu ya, masih kecil, dan jadi satu adalah aksesibilitas, yang kedua adalah kecilnya penyerapan. Jadi investasi banyak, ya terserah kecil, persoalannya ada di mana. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, investasi ini kompleks sekali. Yeah. Satu, menyangkut kewenangan, tidak seluruhnya menjadi kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat. Terus yang kedua, khususnya PMA, regulasinya juga ya banyak gitu loh. Yang kita sebetulnya harapkan kan adalah PMA, jadi yang gede-gede, yang 100 miliar, yang begitu 200 miliar kan gitu. Nah, sampai triliunan itu sebetulnya yang akan itu cepat ada mendongkrak. mempermudah gitu untuk investasi potong kompas Pak, untuk menyederhanakan lah perizinan gitu, seperti itu. Jadi tetap kita akan bisa melakukan potong kompas seperti yang Pak Swastiko harapkan di dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, contohnya kita potong kompas pendampingan itu kan potong kompas sebenarnya itu yang sebelumnya itu investor tuh muter-muter aja nyari informasi gini aja susah gitu misalnya kan, terus nah itu kita sudah potong kompas, kita siapkan sarana prasarananya, kita dampingi lah, sampai kita bantu fasilitasi koordinasi ke provinsi, koordinasi ke pusat, kan itu sudah mempercepat sebetulnya, sehingga harapan kita tol ini jadi mereka aksesnya terpenuhi, pendampingan kita lakukan, penyerapannya jadi banyak. Nah, itu sebetulnya konsep yang kita mau bangun gitu. Cukup menarik ya, karena memang accessibility memang sangat diperlukan ya. Nah, ini kita ngobrol yang tadi itu Pak. Sekarang kan karena ini masih nyebar Pak ya. Jadi pembangunan MPP ini sudah hampir rampung, ini mau diresmikan katanya bulan September ini Pak ya. Tentu ini akan mempermudah segala pelayanan karena berada di satu pintu. Dan tentu di dinas Bapak lah yang menjadi peran penting di MPP ini. Silakan Pak, bisa disampaikan di mana nih MPP ini? Jadi MPP singkatan dari Mall Pelayanan Publik kan itu ya. Jadi MPP ini sebetulnya mandatori. Jadi memang perintah dari pusat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap kabupaten kota wajib membuat MPP, kan gitu. Dan tentunya membuat MPP ini tantangannya besar ya. Jadi seperti kita Jemberana dari 2019 kita berkomitmen membangun MPP. Ternyata kan ya banyak sekali kendala. Ada COVID kemarin kan, dananya nggak ada lagi. Ya. Tapi menurut saya tantangan yang lebih berat membangun MPP itu adalah mengintegrasikan semua layanan yang ada di sana. Gitu. Kalau bangun fisik sih cepat sih sebenarnya, kalau ada uang jadi itu. Kalau membangun fisiknya cepat, kalau ada uang jadi itu. Jadi menurut saya tantangannya ke depan membangun MPP itu adalah bagaimana bisa mengintegrasikan layanan. Nah, bisa saya jelaskan, MPP secara fisik gedungnya sudah ada, sarana prasarana sudah disiapkan, ada meja, komputer semua sudah. Dan kita tinggal menunggu proses operasionalisasi. Ya. Jadi MPP yang kita buat di Jemberana mungkin ada bedanya dengan MPP di kabupaten lain. Jadi MPP di Kabupaten Jemberana dibuat ada Jemberana Investment Service Center dan MPP-nya. Jadi satu gedung dia. Nah, ini konsepnya adalah bagaimana memberikan layanan informasi kepada investor, kemudian memfasilitasi perizinannya melalui MPP. Nah, karena di MPP itu ada 22 instansi yang akan memberikan layanan. 22 instansi. 22 instansi yang memberikan layanan, baik itu yang layanan OPD, artinya perangkat daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, baik itu layanan dari instansi vertikal,
BUMD, dan BUMN. Nah, instansi vertikal yang saya maksud contohnya adalah BPN. Ini kan ada hubungannya dengan perizinan nanti. Ya. BPN itu kalau orang nanti investornya ini apakah lahannya itu masuk lahan sawah yang dilindungi, Ya. nah, itu kan layanan informasi dari BPN. Kemudian proses pemecahan sertifikat mungkin atau balik nama itu biar jadi satu di NPP. Satu. Masuk KTP ngurus KK. Ya, kalau KK, KTP sudah kan menjadi Semua kewenangan, ya? iya menjadi kewenangan kabupaten kan. Nah, terus instansi vertikal yang maksud juga pajak. Nah, nanti kan ada hubungannya itu, ngurus pajaknya seperti apa gitu. Jadi masyarakat nggak harus Kemana-mana lagi, cukup satu tempat aja ya. Di situ aja, Yang ngurus. one stop service gitulah. Nah, artinya pelayanan juga ada batas waktunya Pak ya untuk target selesai ya, gitu ya. kan itu jadi itu ada SOP masing-masing layanan kan. Jadi kami dinas JNPT SP berkaitan dengan standar layanan MPP itu kan menyangkut banyak layanan kan seperti itu. Yang jelas kami menjamin bagaimana masyarakat yang mencari layanan ke MPP itu bisa dipastikan sesuai dengan SOP masing-masing. Seperti masuk ke sana ngurus ini pertanahan ada SOP-nya, ngurus pajak ada SOP-nya, dan ada juga di situ perbankan. Nah, jadi BPD juga akan di situ. Jadi kalau mau bayar udah langsung di situ. Jadi masyarakat datang ngurus KTP di sana dan termasuk juga imigrasi. Wah, semuanya Ikut di situ. Jadi kalau sekarang masyarakat Jemberana ngurus paspor kan harus ke Singaraja. Ya sekarang cukup ke MPP. Cukup MPP. Saya sebenarnya banyak pertanyaan Pak, Nggih. karena dibatasi waktu, jadi nggak sempat untuk berbincang-bincang lebih lama lagi Pak ya. Baik, Semeton Jemberana, nampaknya sampai di sini dialog Talkshow Bupati Menyapa bersama Bapak Made Gede Budiarte selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jemberana. Terima kasih sudah hadir Pak, dan terima kasih Anda sudah menyimak di semua stasiun radio di Jemberana. Saya Isnu Sastika, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam bahagia. Salam bahagia.